Di sini kami akan mendemonstrasikan atau mensimulasikan tugas UTS Road Robotik untuk menampilkan tampilan UI. Kita perlu merun bagian ketiga di sini. Run file Python file. Kita klik sampai muncul Tampilan UI seperti ini. kita bisa klik kotak untuk memperlebar tampilan. Nah, di awal kita klik manual mode untuk mengoperasikan tampilan Chrome Visualization ini secara manual. Di sini merupakan tampilan manual override atau manual mode. Untuk mengaktifkan kita perlu klik bagian di sini, checklist di sini. Nah, di sini kita bisa mengatur secara manual pada tampilan looks dengan menggeser slider. Nah, nilainya akan berubah berkesinambungan dengan tampilan cahaya di sini. Ketika kita menambah value-nya, tampilan looks ini akan semakin terang. Seperti ini ditampilkan. Begitu juga untuk tampilan motor 1 dan 2, kita bisa memutar dan mengatur kecepatannya melalui motor kontrol yang berada di tampilan di bawah ini. Di sini juga menggunakan slider untuk menambahkan RPM atau kecepatan motor itu sendiri. Kita bisa lihat di motor 1, ketika saya menambahkan nilainya, motor akan berputar. Dan presentase di sini juga akan bertambah. Di motor 2 pun begitu, ketika kita menggeser ke kanan, motor akan berputar. Semakin kita tambahkan nilainya, motor juga akan semakin berputar dengan cepat. Ini untuk tampilan manual. Itu lagi untuk menonaktifkan lampu di sini. Nah, atau men-on-kan, kita bisa tekan secara manual di bagian sini. Lem 1 untuk tampilan lem 1, lem 2, lem 3, dan lem 4. Untuk mengaktifkan secara overall semua, kita bisa tekan all on seperti ini. Ini untuk mode manual. Untuk mengganti ke mode auto, perlu kita ganti dulu untuk broker host, di mana ini nanti kita koneksikan ke broker yang telah kita buat melalui AWS. Untuk broker yang saya gunakan adalah ini 13.214.164.88. Langsung saja kita copy di bagian ini. Kita copy, kita paste di bagian localhost, karena tadi kita masih running di localhost. Kita paste di sini. Setelah kita paste, kita tekan connect sampai tampilan di sini state ini berubah menjadi connected. Artinya program atau UI ini telah terkoneksi ke broker kita. Selanjutnya di sini kita perlu men-setting dari yang tadinya manual mode ke mode auto. Nah, untuk tampilan auto ini kita kontrolnya melalui rangkaian yang telah kita bikin di sini. Bisa kita coba. Untuk awal kita verify adalah dengan mengaktifkan looks. Di sini looks masih 0. Untuk menambahkan kita perlu putar bagian potensial, menambahkan nilai looks. Di sini nilainya akan bertambah ketika kita menekan ketika kita memutar potensio yang paling ujung ini. Nah, kita maksimalkan. Nah, di sini juga akan maksimal juga. Selanjutnya untuk motor, nah untuk motor 1, untuk mengaktifkan kita perlu putar bagian potensio yang paling ujung untuk mengontrol motor 1 dan kecepatannya.
Dan untuk potensio di tengah ini adalah untuk mengontrol motor 2 atau putar 2. Jika kita putar ke kanan maka value akan bertambah dan nilai putaran motor akan bertambah juga, nilai kecepatan. Baik, sekarang langsung saja untuk mengetes bagian push button. Untuk mematikan kita perlu menekan push button. Perlu diketahui di sini sudah urut ini untuk push button 1, push button 2. Ada push button 1 untuk mengontrol lem 1, push button 2 untuk mengontrol lampu 2, push button 3 untuk mengontrol lampu 3, begitupun push button 4 untuk mengontrol lampu 4. Jika saya tekan push button 1 maka lampu 1 harusnya akan mati. Nanti untuk menyalakan kita klik 1 lagi. Ini untuk push button 2 maka lampu 2 akan mati. Untuk menyalakan kita perlu tekan kembali. Lampu 3 tekan 2 kali akan mati, tekan 1 kali nyala. Di lampu 4 kita melalui push button 4, tekan 2 kali lampu akan mati, tekan 2 kali, tekan 1 kali lampu akan nyala kembali. Ini untuk mode auto. Setelahnya untuk bagian wiring akan diteruskan oleh Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan wiring dari rangkai yang kami gunakan untuk mengontrol UI-nya secara auto. Jadi di sini kami menggunakan 3 potensio dan 4 buah push button. Jadi untuk wiring dari potensionya ini untuk kaki kiri dan kanannya kami menghubungkannya ke ground dan pin 3 volt. Lalu untuk pin kaki tengahnya untuk salah satu dari potensionya menggunakan pin analog dari USB 32 nya, yaitu pin 32, 34 dan 35, dan terhubung ke masing-masing potensionya. Lalu untuk wiring dari push buttonnya kami menggunakan sistem pull down yang terhubung, salah satu kakinya terhubung ke ground dan pin satunya terhubung ke pin GPIO dari ESP32 nya, yaitu pin Oke, untuk push button 1 ini kami menggunakan pin GPIO D25 untuk lampu satunya, untuk mengaktifkan dan menonaktifkan lampu satunya. Lalu ini adalah push button 2 yang terhubung ke pin GPIO D26 yang fungsinya untuk menyalakan dan menghidupkan lampu 2. Dan juga ini adalah push button 3 yang terhubung ke pin GPIO D27 untuk menyalakan dan mematikan lampu 3. Terakhir ini adalah push button 4 yang terhubung ke pin GPIO dari SP32 nya, yaitu pin D14 yang fungsinya untuk mematikan lampu 4. Di sini merupakan program untuk ESP32. Pada bagian ini, di bagian ini merupakan pengalamatan atau addressing koneksi antara lux lamp motor 1 speed motor, kemudian lampu di pin-pin yang berada di ESP. Untuk lebih jelasnya, koneksinya nanti akan dijelaskan oleh Yaki. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa program yang atau konfigurasi yang kami gunakan. Untuk library yang kita gunakan, kita memakai 2 library. Di sini untuk yang awal ini kita mengincludekan library wifi .h,
Kemudian yang kedua library-nya merupakan pubsubsclient.h. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita mengkonteksinya dulu ke WiFi. Di sini kami menggunakan WiFi bernama POVA, kemudian untuk passwordnya udah kami taruh di sini, sesuaikan. Dan untuk server yang tadi kita koneksikan, kita juga masukkan di sini dengan variabel MQTT server. Port yang kita pakai di sini 1883 dan MQTT client. Di sini kita memberikan nama dengan ESP32 room controller. Dan untuk koneksi potensinya berada di sini, di pin-pin yang berada di 34, 35 dan itu di situ 32. Ini merupakan overall keseluruhan program untuk ESP32. Nah, untuk bagian handle button di sini untuk push button 1 kita menggunakan topik room /control /lamp and lamp 1. Ini untuk topik mengirim data ke topik lamp 1. Selanjutnya sama, begitupun untuk lamp 2, 3 dan seterusnya sampai 4 menggunakan topik yang sama, akan tetapi dibedakan untuk addressing terakhir. Agar bisa membedakan topiknya, kita mengganti dengan nama lem 2, lem 3, dan lem 4 sesuai penamaan topik di program UI. Nah, di sini merupakan topik yang kami gunakan untuk potensio 1, 2, dan 3. Untuk potensio yang pertama itu kita menggunakan topik room sensors /lux untuk mengontrol kecerahan menggunakan topik yang ini. Dan untuk motor 1, topik yang kami gunakan adalah room control motor /motor 1. Nah, di topik untuk mengontrol motor 2 kami juga menggunakan topik seperti ini, room /control /motor 2. Mungkin itu saja. Oke, mungkin itu saja untuk demonstrasi dari tugas ATS kami ini. Terima kasih.